Era atavisme universal. Semua makhluk hidup, mereka semua akan menjadi seperti nenek moyang mereka. Beberapa jenis harimau memicu atavisme. Ia langsung berubah menjadi monster pedang raksasa dalam sejarah. Dan sebuah bunga yang tidak mencolok di pinggir jalan, ini juga bisa jadi ramuan keabadian kuno. Belut biasa. Atavisme pertama kali menjadi ular, atavisme kedua menjadi burung, atavisme ketiga berubah menjadi kesombongan. Selama atavisme ke-9, Anda kemudian dapat berubah menjadi orang sungguhan, salah satu dari 4 hewan suci. Perlawanan manusia bahkan lebih kompleks dan beragam bentuknya. Senjata ini memiliki modifikasi yang berorientasi pada pertempuran. Seorang cendekiawan Konfusianisme hebat dengan bakat intelektual. Garis keturunan yang paling umum adalah garis keturunan penari dan sejenisnya. Garis keturunan dengan peringkat tertinggi adalah garis keturunan iblis dan hantu. Dewa abadi, iblis, dan pemanah primordial. Perang Dunia Ketiga seabad yang lalu. Hal ini menyebabkan lapisan es Antartika retak. Energi aneh dilepaskan. Tumbuhan dan hewan dengan cepat mengalami degenerasi kembali ke bentuk leluhurnya. Zaman malapetaka tiba. Manusia mempertahankan kota dan membangun pertahanan ofensif. Hingga eksperimen manusia anti-organisasi yang tak terhitung jumlahnya dimulai. Tentara anti-organisasi dikerahkan ke medan perang. Umat manusia akhirnya diberi kesempatan untuk bernapas. Stadion besar itu dipenuhi oleh para mahasiswa. Aku menatap petugas polisi yang berada di kejauhan dari tengah kerumunan. Untuk melawan pembunuh balasan, pasukan pertahanan kota datang ke acara kelulusan SMA setiap tahun. Siswa berusia 18 tahun ke atas dipilih untuk tes kelompok terbalik. Bagi kami, ini merupakan tantangan yang luar biasa sekaligus peluang yang sangat besar. Sekalipun atavisme itu gagal, mereka juga dapat memasuki sistem logistik, dapatkan gaji tinggi dan gandakan sumber daya. Kerugiannya adalah tingkat kematian yang tinggi, yaitu 30%. Saya merasa gugup sekaligus gembira tentang hal ini. Dia yang kembali ke wujud leluhurnya 5 kali dan menjadi Dewa Api Zurong. Dewa perang tak tertandingi yang mampu membakar gunung dan hutan bambu hanya dengan lambaian tangannya. Itulah monumen yang paling saya dambakan. Tiba-tiba seorang gadis mengangkat tangannya dan berteriak Liu Zongxiao. Apakah Anda termasuk atavisme genus? Liu Zongxiao mengulurkan tangan kanannya dan menempelkannya ke dinding. Dia sepertinya tidak mengerahkan kekuatan apapun. Tangan kanannya terbenam ke dalam dinding. Dinding semen. Tiba-tiba muncul telapak tangan, sedalam beberapa sentimeter. Pupil mataku tiba-tiba membesar saat aku menatap Liu Zong. Xiao sebenarnya adalah orang yang anti-organisasi. Semangat juang yang masih langka, penting untuk dipahami bahwa setiap upaya reorganisasi tandingan tidak terkendali. Tidak dapat diprediksi. Penyair cendekiawan. Para pahlawan mungkin akan muncul. Menghadapi seruan-seruan dari kerumunan. Liu Zongxiao dengan tenang bertepuk tangan. Sejauh ini, jumlah kasus pembentukan terbalik yang paling banyak tercatat adalah 5. Organisasi anti-konvensional pertama membangkitkan gen era seni bela diri. Kelompok anti kedua, membangkitkan gen era MOFA. Kelompok anti ketiga, membangkitkan gen era kultivasi. Kebangkitan anti kelompok keempat, gen para dewa kuno. Kebangkitan anti organisasi kelima dari garis keturunan kuno. Saya baru menyelesaikan formasi kelompok terbalik pertama saya sejauh ini. Dia sekarang adalah seorang pejabat peringkat ke-6. Semua orang berseru luar biasa setelah mendengar ini. Kekuatan seperti itu di peringkat ke-6. Jika seseorang mencapai peringkat ke-9, bukankah mereka akan mampu memotong besi seperti lumpur? Saat para siswa berbisik-bisik satu sama lain, gelombang suara di udara memenuhi seluruh stadion kota itu. Beberapa jet tempur berputar-putar di atas. Seorang tentara berlari ke podium, berbisik di telinga Liu Zongxiao. Liu Zongxiao mengangkat tangannya untuk memberi isyarat agar tenang. Dia baru saja menerima pesan. Di kawasan perumahan bagian utara, kerangka bangunan kecil menimbulkan masalah karena kelembapan. Mereka sudah berhasil dipukul mundur, jadi jangan khawatir. Lalu Liu Zongxiao berkata dengan ekspresi serius. Bencana besar dimulai 100 tahun yang lalu. Umat manusia hampir musnah setelah itu. Untungnya, beberapa anggota kelompok etnis yang telah kembali ke etnis asal mereka maju ke depan. Merekalah yang telah memikul tanggung jawab untuk melestarikan peradaban. Menyelamatkan miliaran orang dari penderitaan. Sekarang giliranmu untuk melindungi sesama warga negaramu. Stadion itu hening sejenak. Tatapan Liu Zongxiao. It menyebar ke wajah-wajah muda yang tak terhitung jumlahnya. Satu-satunya anak laki-laki dalam keluarga itu berteriak, berdiri. Para orang tua yang bertugas di pasukan pertahanan kota harap berdiri. Saudara-saudari sekalian yang tergabung dalam pasukan pertahanan kota, mohon berdiri. Penyandang disabilitas harus berani bersuara. Semua yang berdiri, silakan tinggalkan Guangzhou. Anak-anak laki-laki dan perempuan yang dipanggil, pergi dengan perasaan sedih. Hanya sedikit lebih dari 300 orang yang tersisa di stadion kecil itu, berdiri tegak dan bangga. Pintu itu tertutup dengan keras. 2 tentara mengenakan pakaian pelindung. Mendorong mahkota paduan logam besar yang berputar di cermin. Liu Zongxiao memandang semua orang teman-teman sekelasnya. Pengujian perakitan terbalik pertama akan dilakukan selanjutnya. Prosesnya akan sangat menyakitkan. Beberapa orang bahkan mungkin meninggal dunia. Namun, dengan kekuasaan yang besar, datang pula tanggung jawab yang besar. Semoga berhasil untukmu. Begitu dia selesai berbicara, dia mengenakan topeng. Saya menekan tombol daya pada kenop putar berbahan logam. Klik, gas merah itu dengan cepat menyebar. Seluruh stadion langsung hening. Hanya suara desisan samar dari kabut merah yang tersisa. Pemandangannya terhalang sepenuhnya. Jantungku berdetak semakin cepat. Penasaran siapakah leluhur saya? Kebangkitan pertama terjadi pada era seni bela diri. Perkiraan daring menunjukkan ada 500 generasi leluhur. Ini mewakili kemungkinan yang tak terbatas. Namun aku hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya. Eksperimen yang tak terhitung jumlahnya selama abad terakhir telah membuktikan, atavisme tidak memiliki pola yang dapat dikenali. Semuanya bergantung pada takdir.
Kabut merah memasuki tubuh, napasku menjadi sangat cepat. Perasaan sesak napas itu seperti tenggelam. Tolong, aku tidak bisa bernapas, aku akan mati. Seorang gadis menjerit ketakutan. Kamu ada di mana? Aku akan segera datang untuk membantumu. Lalu terdengar suara seorang anak laki-laki. Mimpi yang meledak, kemudian terdengar jeritan yang menyakitkan. Suara Liu Zongxiao menggema menembus kabut. Mereka yang tidak ingin mati lebih baik tetap tinggal di tempat mereka berada. Gimnasium tersebut kembali menerapkan metode hafalan. Hanya sesekali terdengar bisikan dingin. Ini yang kelima. Kondisi fisik saya benar-benar terlalu buruk. Bersiaplah untuk memberitahu keluarga. Waktu berlalu cepat, seluruh tubuhku terasa seperti terbakar api. Tepat ketika aku hampir menyerah, tiba-tiba, titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan mataku. Aku menatap dengan saksama. Sebuah penemuan yang mengejutkan, titik cahaya itu sebenarnya memiliki 3 karakter besar. Wong Fei Hung. Bukankah ini seorang ahli bela diri dari akhir dinasti Qing? Aku mengalihkan pandanganku. Sambil menatap titik cahaya lain, Zheng Guofan. Kemanapun mata memandang, mereka semua adalah tokoh-tokoh yang telah meninggalkan jejak dalam sejarah. Semakin jauh jaraknya, semakin tua zamannya. Nama Qi Jiguang dan Yue Fei tak terhitung jumlahnya dan telah dikenal luas. Mungkinkah leluhur fana saya secara sukarela memilih saya untuk ditelan? Menelan air liur, memaksa diri untuk menggertakkan gigi, dan mengamati titik cahaya yang paling jauh, dan menyilaukan itu. Kata-kata Zhang Sanfeng ditampilkan dengan jelas di atas. Pendiri Gunung Udang bermain. Dia juga merupakan guru pelatihan ksatria terakhir dari era seni bela diri. Ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh satu orang saja. Otak jenius yang melanggar aturan. Tiba-tiba, sebuah suara arogan meledak di benakku. Apakah Zhang Sanfeng sebaiknya dipilih sebagai subjek atavisme? Kegembiraan itu mengalahkan rasa takut. Saya berbicara dengan tegas. Saya memilih Zhang Sanfeng sebagai subjek leluhur saya. Begitu dia selesai berbicara, bayangan samar seorang lelaki tua tentang padi perintis, perlahan melayang mendekatiku, ratakan ke bagian tengah dahi. Di dalam stadion saat ini, semua siswa terjebak dalam mimpi buruk. Masih belum bangun, di puncak bukit, seorang prajurit melihat peralatan pemantauan dan bertanya kepada Kapten Liu. Menurut Anda, berapa banyak penari yang akan muncul dari kelompok ini? Liu Zongxiao masih menjadi sorotan. Dia berkata perlahan, berdasarkan pengalaman masa lalu. Jika probabilitasnya adalah 1/10, seharusnya ada sekitar 30. Dahi prajurit itu berkerut. Hasil dari SMP nomor 1 sudah keluar. Terdapat 36 pejuang anti-organisasi tipe tempur. Liu Zongxiao mengangguk dalam diam. Sekolah menengah kedua di bawah komando teater utara. Mereka akan menjadi percikan api berikutnya untuk melawan krisis ini. Banjir tersebut semakin parah setiap tahunnya. Garnisun kota menderita kerugian besar. Selain itu, lingkungan tempat tinggal juga semakin memburuk. Hal ini menyebabkan penurunan tajam dalam angka kelahiran. Jumlah lulusan semakin menurun dari tahun ke tahun. Pasukan pertahanan kota sulit untuk diisi kembali. Kita hanya bisa terus mempersempit pertahanan kita. Terjebak dalam lingkaran setan, Liu Zongxiao menghela napas. Jika keadaan terus seperti ini, sepertinya mereka akan melonggarkan persyaratan wajib militer tahun depan. Para prajurit di sebelahnya juga menghela napas. Saya mendengar tentang kawasan perumahan selatan. Tahun ini, proses seleksi siswa berprestasi di kelas 2 SMA telah dimulai. Mereka menerima siswa dari seluruh wilayah Kyushu. Kecuali beberapa pabrik besar yang dijaga oleh Dewa Perang. Sisanya berada dalam situasi yang serupa dengan Guangzhou. Wakil Liu Zongxiao menatap kelompok kami yang berjumlah lebih dari 300 orang. Daripada mengharapkan, semoga kompetisi tahun ini akan menghasilkan beberapa master bela diri. Akan lebih baik jika seorang ahli bela diri bisa muncul. Para penari adalah andalan dalam melawan kelembapan. Selanjutnya organisasi tandingan berikutnya, penari dasar yang menjadi lebih kuat dimulai dari 1. Pada saat itu, sang guru bertarung melawan 100 orang seorang diri. Para grandmaster bahkan mampu mengalahkan 1000 orang. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa Anda harapkan untuk alami. Yang Cheng hanya menghasilkan 1 grandmaster dalam 100 tahun. Setelah kembali ke wujud leluhurnya untuk ketiga kalinya, ia menjadi seorang Zi Xianren. Pertama kali seorang master yang berasal dari garis keturunan leluhur tercapai, adalah hal yang sangat langka di Kyushu. Yang Cheng bahkan tidak berani memimpikannya. Kapten Liu, lihat, seseorang sudah bangun. Teriakan para tentara mengganggu pikiranku. Liu Zongxiao mendongak dan melihat seorang anak laki-laki bangun. Saya segera bertanya kepada teman sekelas ini. Ciri-ciri atavistik Anda adalah, bocah itu menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Hu Shuiyan. Liu Zongxiao langsung merasa kecewa. Dia seorang pengusaha. Hu Shuiyan adalah seorang pedagang topi merah terkenal, pedagang yang memiliki koneksi resmi pada masa dinasti Qing. Sumber daya dapat dialokasikan secara seragam di saat-saat yang kacau. Pedagang itu tidak membutuhkan keahliannya. Kemudian orang-orang secara bertahap terbangun. Target dari gerakan anti leluhur yang terungkap itu semuanya adalah para cendekiawan. Air mata para aktor, Kasim, dan cendekiawan. Wajah Liu Zongxiao semakin muram. Masa-masa kacau membutuhkan pemimpin yang kuat. Identitas-identitas ini tidak berguna lagi saat ini. Tepat saat itu, suara teriakan bangau yang jernih terdengar. Seorang anak laki-laki bertubuh tegap berdiri. Janggut tipis muncul di dagunya. Mata Liu Zongxiao berbinar melihat teman sekelasnya ini. Siapakah leluhurmu yang telah mencapai pencerahan? Bocah itu berlutut, dan mengepalkan kedua tangannya. Penuh energi, Jenderal Suda, Liu Zongxiao mengangguk puas. Sudanai adalah seorang jenderal terkenal yang membantu mendirikan dinasti Ming. Berpengetahuan luas dalam urusan militer. Kekuatannya sendiri tidak buruk. Di antara para penari, mereka hanya sedikit lebih rendah dari para master. Bocah itu menegakkan dadanya dan mengangkat kepalanya. Sombong, dia memiliki modal yang cukup untuk menentang organisasi tersebut. Penari sekali berdia sangat langka.
ada kemungkinan besar bahwa tidak akan ada yang kedua pada kasus 2. Namun detik berikutnya, gelombang energi tak terlihat tiba-tiba menyapu keluar. Lebih dari 200 siswa yang tadinya berdiri, tiba-tiba ambruk ke tanah. Bahkan bocah yang membangunkan sudah hampir muncul. Pada saat yang sama, aku membuka mataku. Gelombang kejut itu menyebar keluar dari tubuhku secara berlapis-lapis. Pupil mata Liu Zongxiao menyempit. Sulit dipercaya. Kesempatan untuk dibebaskan, ini adalah penari ulung. Setelah hening sejenak, gumaman pun terdengar di stadion. Apa peluang untuk merilis informasi eksternal? Liu Zongxiao mengatakan bahwa dia adalah seorang penari ulung. Aku sangat iri pada Liu Zongxiao karena telah menekan. Dengan gembira, dia maju menghampiri teman sekelasnya. Siapa yang kembali ke kelompok? Saya hendak berbicara. Energi dalam tubuhnya tiba-tiba melonjak. Gelombang ledakan menjadi semakin dahsyat. Liu Zongxiao tampak kesal. Beberapa teman sekelas yang dekat dengan saya sedang berpidato. Air mata berdarah. Dia sangat ketakutan. Raungan yang mengerikan, kekuatan ini bukanlah kekuatan seorang penari ulung. Dia adalah seorang maestro dan penari. Semuanya mundur dengan cepat. Semua orang berlari panik. Mundurlah sejauh 20 atau 30 meter. Aura ungu tiba-tiba muncul di sekelilingku. Tinggi badannya terus bertambah dari 175 meter. Rambut tumbuh melewati bahu dalam sekejap mata. Penampilannya berubah dari seorang anak laki-laki menjadi berusia 24 tahun. Anak berusia 5 tahun. Memancarkan aura yang cakap dan efisien. Kesan saya terhadap tirai Palace Blind masih tetap berwarna ungu. Liu Zongxiao benar-benar merugikan orang-orang. Hanya Grandmaster yang terkesan tidak mengetahui tentang kuil tersebut. Zimang Weizun belum pernah tercatat di 9 provinsi. Kebutaan Shu Juzi menghilang. Saya sering mengatakan bahwa seseorang harus meminta maaf atas setiap kesalahan. Aku masih belum bisa mengendalikan kekuatan yang ada di dalam tubuhku. Liu Zongxiao mendekat dengan hati-hati. Dia menelan ludah. Teman sekelas, kamu berpihak pada siapa? Suara saya terdengar tenang. Zhang Sanfeng dan Liu Zongxiao mengalami serangan jantung. Zhang Sanfeng adalah seorang legenda dari akhir dinasti Song. Ciptakan seni bela diri internal dan Tai Chi. Melampaui batasan zaman, dengan memasuki jalur melalui satu metode, menjadi ksatria terakhir dari era seni bela diri. Jumlah pasti telepon kuno dan modern. Liu Zongxiao melaporkan dan prajurit bagian komunikasi dengan cepat menyerahkan telepon. Tangannya gemetar saat ia memasukkan nomor yang salah beberapa kali. Setelah mengumpat, dia berteriak. Bolin 867, T Street, line 1. Panggilan terhubung. Suara Liu Zongxiao bergetar. Saya Liu Yong dari Batalion Kedua Distrik Perumahan Utara. Sekolah menengah kedua baru saja melahirkan seorang guru dan penari yang berbakat. Ya, saya benar. Seorang penari tingkat mahir, objek atavismenya adalah orang yang menatapku. Zhang Sanfang terungkap dengan susah payah. Para siswa di sekitarnya bersorak antusias saat mereka naik. Bolehkah aku menambahkanmu di WeChat, Li? Ayo kita berfoto bersama. Silahkan tanda tangani nama Anda. Aku hanya tersenyum tipis. Pikiran menjadi tenang dan tentram di bawah pengaruh Zhang Sanfeng. Aku tidak peduli dengan keseruannya. Pada pertemuan markas besar umum Yang Cheng di pihak lain, Su Wencheng menjawab telepon. Tanganku tergelincir dan aku menjatuhkan ponselku ke tanah. Sambil merendah untuk memastikan, apakah benar itu Zhang Sanfeng? Tirai elektrik ungu. Astaga, dia berusaha bersikap tenang dan malu. Sesuatu terjadi di area perumahan tersebut. Saya perlu pergi dan menangani ini. Sejujurnya, dia sangat gembira. Para jenius seperti itu harus dilindungi terlebih dahulu. Untuk menghindari direbut oleh kawasan perumahan lain, dia berbohong. Para tentara di distrik perumahan utara bertap rebutan pembagian rampasan perang. Pergi dengan tergesa-gesa, para komandan di wilayah perumahan lain tidak bodoh. Mereka semua mengirim orang untuk mengikuti. Liu Yong menutup telepon dan berteriak. Semua orang kembali ke tempat duduk masing-masing. Para siswa bubar dengan berat hati. Tatapannya masih sesekali tertuju padaku. Setelah tenang, lalu saya memperhatikan beberapa baris teks yang muncul di benak saya. Objek terbalik ideal dari nama Zhang Sanfeng. Kemampuan seni bela diri internal dengan peringkat kompatibilitas 22 telah terbuka. Tai Chi Chuan belum sepenuhnya terbuka. Pedang Tai Chi belum terbuka. Awalnya saya mengira bisa mencapai peringkat ketiga atau keempat. Di luar dugaan hanya peringkat kedua. Sepertinya kita meremehkan kekuatan Zhang Sanfeng. Tiba-tiba terdengar tawa menyeramkan. Sebuah bayangan abu-abu menembus langit-langit dan jatuh ke lantai. Menghancurkan sebuah kawah besar. Itu angka 3. Sebuah objek elipsoidal berwarna abu-abu gelap setinggi 4 meter. Seperti telur raksasa, lapisan lengket menempel pada permukaan. Gaji yang memancar, suara normal, mirip dengan detak jantung juga bisa terdengar. Zhou Chuanyu, seorang anak laki-laki dari leluhur Manchu Sudia, sangat pemberani. Karena penasaran, saya mendekat untuk menyelidiki. Liu Yong tiba-tiba panik dan berteriak, jangan mendekat. Begitu dia selesai berbicara, kulit telur retak, lendir berwarna merah darah mengalir keluar. Muncul sebuah lidah berbentuk segitiga seukuran batu penggiling. Langsung menuju Zhou Xiangyu. Zhou Xiangyu mundur dengan cepat, mengandalkan garis keturunan, sudah. Seekor ular piton darah sepanjang 6 atau 7 meter muncul dari telur tersebut. Gerakan cepat. Astaga, ternyata itu adalah ular darah. Liu Zongxiao melompat, menghantamkan tinjunya ke bagian atas kepala ular piton darah itu. Namun, itu hanya membuatnya jatuh ke tanah sekali. Sebaliknya, hal itu justru membangkitkan bahayanya. Liu Zongxiao berhasil menghindari gigitan ular piton darah. Namun, ia terbentur oleh ekornya yang tebal. Kedua tangannya disilangkan di dada, dan kulitnya berkilau seperti logam. Dia memiliki teknik penutup lonceng emas, sebuah keterampilan yang diasah melalui pelatihan seni bela diri atavistik. Namun dia tetap terpental, dan memuntahkan seteguk darah. Lebih dari 10 tentara mengambil senapan mereka dan menembak. Darah menyembur keluar dari tubuh ular piton darah. Namun, tidak ada yang terluka.
Sebaliknya, mereka mendaki lebih tinggi. Liu Zongxiao berusaha keras untuk bangun. Dia bilang kau tidak bisa membunuhnya. Segera tutupi upaya pelarian para siswa. Aku bergegas ke gerbang. Letnan Kolonel Chongli mendorong pintu hingga terbuka dan mengangguk sebagai tanda setuju. Lalu dia menatap Sue Mao. Aku tahu bahwa Blood Rabbit adalah binatang buas yang telah kembali ke asal-usul leluhurnya. Itu jauh lebih unggul daripada ular piton biasa. Dan ia memiliki kemampuan penyembuhan yang sangat kuat. Senapan itu sama sekali tidak bisa membunuhnya. Yang lebih aneh lagi, luka-lukanya sembuh dengan cepat. Tubuh masih terus membesar, lapisan kulit terkelupas dalam waktu kurang dari setengah menit. Aku tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi dan berteriak. Liu Zongxiao. Pikirkan solusi dengan cepat. Dia sedang menyerap energi yang tersisa. Ekspresi Liu Zongxiao berubah drastis. Aku mengutuk kabut merah anti-organisasi yang masih membara di dalam stadion itu seumur hidupku. Hal itu justru memungkinkan Blood Python untuk melancarkan reorganisasi balasan kedua. Mungkin dia tertarik datang ke sini karena kabut merah. Liu Zongxiao menahan rasa sakit yang luar biasa dan mengaktifkan perisai lonceng emasnya. Cahaya keemasan samar terpancar dari tubuhnya. Berlari di atas semen, setiap langkah yang diambilnya meninggalkan lubang. Ular itu menyerang ular piton darah dengan ganas. Bang! Tubuh ular piton darah itu penyok akibat benturan. Para siswa langsung bersorak. Namun sedetik kemudian, sisik ular darah itu bergulir. Hal itu sebenarnya menyebarkan seluruh gaya benturan. Liu Zongxiao sangat khawatir dan ingin mundur. Namun, ia terjerat oleh ular piton darah. Tulang dada langsung patah. Dia muntah darah hitam. Makanan itu juga mengandung jeroan dan daging. Ketua tim Liu Zongxiao. Para tentara menembak membabi buta. Peluru-peluru itu hanya menyisakan uang pada armor perak Blood Python. Melarikan diri, mulut Liu Zongxiao berlumuran darah, dan dia berteriak dengan suara yang mengerikan. Lari! Semua orang pucat pasi karena ketakutan. Peluru tidak bisa menembus pelindung baja. Liu Zongxiao dan Li Bai, seniman bela diri peringkat ke-6. Tidak ada yang tahu siapa yang bisa menghentikan ular darah. Aku tidak tahu kemana aku bisa melarikan diri. Aku menggertakkan gigiku. Jika Blood Python menyelesaikan anti-grup orde kedua, tidak seorang pun di seluruh babak kedua yang mampu menghancurkannya. Aku menghentakkan kakiku dan bergegas keluar. Suara Suan Ao tiba-tiba bergema di benakku. Meskipun seseorang mengembangkan diri dan menancapkan dirinya di mata orang lain, hal ini juga sejalan dengan filosofi kultivasi Taois Zhang Sanfeng. Sangat cocok untuk liburan yang santai, 21 arus hangat mengalir dari dantian untuk menghangatkan seluruh tubuh secara terus-menerus. Kecepatan lari saya meningkat drastis. Mengepalkan tinju dan menyalurkan energiku dari kejauhan, menjauhi ular piton darah itu. Lompatan setinggi 7 atau 8 meter. Waktu untuk mega punch sangat terbatas. Sebuah kepalan tangan mengepalkan udara dan menghasilkan bunyi keras. Sebuah pukulan mendarat di kepala ular piton darah. Kemudian datanglah pukulan demi pukulan. Setiap pukulan kekuatannya berlipat ganda. Pukulan ke-9 hampir menghancurkan kepala ular piton yang haus darah itu. Ular darah itu dengan marah mengibaskan ekornya. Pukulan ke-10ku mendarat tepat saat itu. 25 ton daya. Kepalanya hancur berkeping-keping. Sobek seragam sekolah dan bungkuslah. Pertemuan yang menyenangkan. Seragam sekolah itu langsung terkikis oleh zat yang sangat beracun dan mulai mengeluarkan asap. Namun, kepala baru dengan cepat tumbuh kembali di leher ular piton darah itu. Aku mendengus dingin dan berubah menjadi Hanshan Palm. Energi itu menyebar ke seluruh tubuh ular piton darah. Dia hancur berkeping-keping dalam sekejap. Aku menghela napas lega. Berkeringat deras. Aku menoleh dan melihat semua orang menatapku dengan saksama. Stadion itu sunyi senyap. Sesaat kemudian, seorang gadis berteriak. Ideal itu luar biasa. Stadion itu diliputi kekacauan. Para siswa dan tentara bersorak bersama. Zhou Xiangyu dan yang lainnya bahkan mengangkatku dan mengarahku. Dua tentara membantu Liu Zongxiao berjalan mendekat. Wajahnya pucat, tetapi matanya penuh kekaguman. Kau telah menyelamatkan hidup kami. Tanpa kegembiraan, aku mengepalkan tinju kananku dan tersenyum sambil berkata. Liu Zongxiao tercengang. Lalu dia mengulurkan tinju kanannya dan memukul rekan seperjuangannya. Saudara seperjuangan, seluruh penonton berteriak serempak. Darah mendidih. Suara decitan rem yang tajam terdengar. Seorang perwira yang hampir mengembangkan sikap seorang jenderal cendekiawan melompat keluar dari mobil dan berteriak. Siapakah yang ideal? Liu Zongxiao menahan rasa sakit dan masuk ke dalam. Komandan Su dan Xiao Liu. Di mana anak yang kamu sebutkan itu? Su Wencheng bertanya langsung. Dia tidak memperhatikan luka-lukanya. Akulah yang melangkah maju dan menjawab tanpa kerendahan hati, maupun kesombongan. Su Wencheng menatapku dari atas ke bawah. Tiba-tiba, ujung jarinya menyentuh dahiku. Naluri saya adalah untuk menghindar. Namun dia menahan diri. Suara itu kembali terngiang di benakku. Haruskah kita membalas jika terjadi intrusi? Saya menilai bahwa dia tidak memiliki niat jahat, terutama karena napasnya masuk. Su Wencheng pertama-tama mengerutkan kening. Lalu dia tersentak. Dia sudah menjadi produsen peralatan listrik tingkat 2, kelas 8. Aku sebenarnya telah memblokir batu suci itu. Lalu saya membiarkan mereka pergi. Semakin dan semakin mengejutkan, ketika batu suci itu ditemukan kembali, sebenarnya, aku mencegat aura itu untuk mengisi kembali energiku. Saya langsung merasa segar kembali. Su Wencheng menepuk bahuku dengan puas. Bergabunglah dengan pasukan pertahanan kota utara saya. Saya akan memberikan contoh kasus yang melibatkan 100 orang yang meninggal. Mata Liu Zongxiao membelalak. Wajah yang penuh rasa iri, dia bekerja keras selama 7 atau 8 tahun. Dia memiliki lebih dari 80 personel tempur di bawah komandonya. Saya tergabung dalam regu beranggotakan 100 orang segera setelah saya mendaftar. Tim yang beranggotakan 100 orang itu sangat pelit. Suara seorang wanita terdengar lantang. Su Wencheng mengerutkan kening. Kemudian Ni Zuying yang berusia sekitar 30-an berjalan mendekat.
Dia adalah bunga militer dari distrik perumahan timur. Jalan kedua, 3 orang yang kembali. Nama panggilan, hijau daun bambu. Kapten Ni, apa maksud Anda dengan ini? Su Wencheng dan Leng Heng. Itu berarti penghancuran diri. Ni Zuying mengamati kejadian tersebut. Lihatlah aku, bakti kepada orang tua. Datanglah ke kawasan perumahan timur kami. Aku akan menjadikanmu wakilku. Dia menyentuh wajahku. Bagaimana saya bisa merasakan bahaya? Mengambil langkah mundur sebagai respons. Selanjutnya, wilayah selatan dan para petugas dari distrik perumahan barat juga tiba dengan penampilan yang berantakan. Mereka semua menawarkan persyaratan yang menggiurkan untuk memenangkan hati saya. Kau datang ke pasukan pertahanan kota baratku. Tim operasi khusus kini berada di tangan Anda. Jangan dengarkan dia, bergabunglah dengan pasukan pertahanan kota selatan kami. Anda adalah komandan selanjutnya. Pasukan pertahanan kota timur kami menyediakan kamar, mobil, dan bahkan istri. Kamu tertarik pada gadis yang mana? Aku akan mengikatmu dan menyuruhmu tidur untuk bersenang-senang. Namun, para perwira yang terhormat, bisakah kalian semua diam? Aku tak bisa menahan diri untuk tidak angkat bicara setelah mendengar apa yang kukatakan. Semua orang langsung terdiam dan menatapku dengan gugup. Saya menghargai kebaikan semua orang. Aku berkata perlahan, namun rumah saya berada di distrik perumahan bagian utara. Para siswa yang hadir juga akan tetap berada di wilayah utara. Oleh karena itu, saya memilih pasukan pertahanan kota utara. Su Wencheng tertawa terbahak-bahak. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang berasal dari daerah perumahan saya di utara. Tak lama kemudian, sebuah helikopter bersenjata mendarat di taman bermain. Su Wencheng memimpin saya, Liu Zongxiao, dan yang lainnya menuju pangkalan pertahanan kota utara. Setelah saya bergabung dengan perusahaan, Liu Zongxiao mengajak saya berkeliling pangkalan senjata di gudang senjata. Pada umumnya, para praktisi seni bela diri yang telah kembali ke bentuk leluhur mereka, memiliki senjata yang sesuai dengan sifat leluhur mereka. Ini terbuat dari paduan khusus. Bagian-bagian yang bertatahkan di sini memiliki atribut khusus, karena adanya makhluk-makhluk iblis. Misalnya, tombak panjang ini, ujung tombaknya adalah kirin api tingkat 3. Menggertakkan gigi menimbulkan efek terbakar. Ini adalah harta karun Komandan Shu. Liu Zongxiao bertanya. Senjata apa yang Anda butuhkan? Kita belum perlu menggunakan daya apung. Saya menyebutkan bahwa kecocokan saya dengan Zhang Sanfeng hanya 40%. Pedang Tai Chi belum terbuka. Alarm yang melengking tiba-tiba berbunyi. Kelembapan skala sedang terdeteksi. Seluruh personel kembali ke posisi tempur mereka. Keamanan tingkat 2. Seluruh personel kembali ke posisi tempur mereka. Ekspresi Liu Zongxiao berubah. Dia mengumpat dan berlari keluar dengan panik. Aku segera mengikutinya. Seuntai kata muncul di benakku. Kecocokan dengan Zhang Sanfeng mencapai 40%. Buka kunci Yunzong. Ratusan dan ribuan tentara menyerbu menuju tembok kota. Senjata anti pesawat dan senjata jarak jauh, senapan mesin khusus diarahkan ke utara. Helikopter bersenjata lepas landas untuk melakukan patroli. Guangzhou memiliki 4 tingkat keamanan. Level 2 sesuai dengan tingkat kelembapan sedang. Begitu status siaga ekstrim tercapai, kota itu akan jatuh. Sebuah garis hitam muncul di cakrawala yang jauh. Penyakit itu menyebar dengan cepat menjadi penyakit hitam. Kelembapan mendekat. Su Wencheng tiba di tembok kota dan bertanya bagaimana keadaannya. Petugas penghubung melaporkan tingkat kelembapan yang sedang. Kita akan sampai di lapangan tembak meriam utama dalam 10 menit. Senjata utama tidak dibutuhkan untuk saat ini. Pertahanan senjata konvensional, ikan yang lolos dari jaring diserahkan kepada ahli bela diri leluhur. Su Wencheng memberikan perintah dengan tegas. Dia melihatku. Sambil mengerutkan kening, dia bertanya, ideal, apa yang kau lakukan di sini? Siaran tersebut menyatakan bahwa seluruh personel harus kembali ke posisi tempur mereka. Saya datang ke sini bersama Liu Zongxiao. Saya memberi hormat militer yang tidak standar. Liu Zongxiao pandai menerjemahkan. Aku berlari cepat. Dia tidak dianggap sebagai pendatang baru. Saya menyarankan dia untuk turun. Dia bersikeras menolak. Su Wencheng memelototi Liu Zongxiao. Lalu dia menoleh ke arahku dengan serius dan berkata, kembali ke markas. Ini bukan tempat untuk pendatang baru seperti Anda. Komandan Su meminta saya untuk tetap di sini. Aku menegakkan punggungku. Sebagai pasukan pertahanan kota, anggota kongres, saya tidak bisa meninggalkan rekan-rekan saya. Sebagai seorang komandan, saya tidak bisa meninggalkan prajurit saya. Idealistis untuk menjadi sukarelawan. Suara saya lantang dan jelas. Tatapan mata Su Wencheng penuh dengan makna yang rumit. Akhirnya, Lang Sheng mengatakan bahwa dia akan mematuhi perintah. Pergilah ke area tersebut dan ambil alih pasukan tempurmu. Biarkan binatang buas apapun memasuki kota. Pemusnahan Panglima Perang. Setelah berusaha sekuat tenaga, aku melangkah menuju wilayah tersebut. Saya bersikeras untuk tetap tinggal. Pertama, saya ingin meningkatkan level kultivasi saya melalui pertarungan sebenarnya. Meningkatkan kompatibilitas. Kedua, saya ingin membalas budi. Para prajurit pertahanan kota mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindungi kota. Sepupu saya juga meninggal di medan perang. Sekarang giliran saya untuk maju. Tiba di wilayah tersebut, 100 tentara berbaris membentuk formasi persegi. Seorang pria bertubuh kekar dengan janggut lebat. Para tentara melangkah maju untuk menyerang. Batalion ketiga dari Tentara Pertahanan Kota Utara, Batalion Tempur Pertama. Wakil Kapten Disimau melaporkan kepada Anda. 99 orang di brigade tersebut. Untuk jumlah orang 10-95 orang, mohon agar ketua tim melakukan inspeksi. Masih ada 4 orang. Aku bertanya pada Disimau, dan secercah kesedihan terlintas di matanya. Dia meninggal 3 jam yang lalu. Tanah tiba-tiba bergetar. Basah dan hancur. Hutan yang mendekat. Sebuah suara bergema di benakku, membunuh seekor binatang buas yang ganas. Hadiah untuk menyelesaikannya sekaligus, Isa, seekor binatang buas tingkat kedua, memberikan hadiah berupa 17 unit kekuatan. Semua orang telah kembali ke pos masing-masing.
Bersiaplah menghadapi dampak gelombang pasang. Saya memberikan perintah dengan tegas. Para tentara awalnya tidak bergerak. Di Shimao meraung. Mereka baru saja kembali ke pos masing-masing. Aku bisa merasakan bahwa di Shimao tidak sesederhana dan sejujur seperti yang terlihat. Tapi aku tidak terlalu memikirkannya. Saya tiba di sebuah lokakarya pertahanan. Beberapa tentara sedang memeriksa senjata. Seorang veteran berusia 40-an dengan sebatang rokok di mulutnya. Bersihkan senapan sniper. Kaki kanan adalah prostesis logam. Sikapnya agak acuh tak acuh. Maaf kapten. Kaki dan telapak kaki saya merepotkan. Veteran itu menepuk-nepuk kaki palsu tersebut dengan kasar. Seandainya ayahku tidak meninggal di tembok kota, usia kami hampir sama denganmu. Aku duduk dan berkata, telur. Sayangnya, aku masih berada di dalam rahim ibuku pada hari dia meninggal. Veteran itu terkejut. Matikan rokok. Aku memberinya sebatang rokok dan menyalakannya. Peraturan militer menetapkan bahwa personel penyandang disabilitas dapat diberhentikan dari militer atau mengambil posisi sipil. Mengapa kamu masih berputar? Saya terlalu buta huruf untuk melakukan pekerjaan administrasi. Pensiun tidak ada artinya. Mengapa tidak tinggal di sini dan membunuh si pembunuh? Veteran itu menyeringai. Seorang prajurit muda menyela, menyuruh kapten untuk tidak mendengarkannya. Wang tua takut pada istrinya. Veteran itu melepas kaki palsunya dan melemparkannya ke arah mereka. Persetan denganmu? Semua orang tertawa terbahak-bahak. Veteran itu meminta maaf kepada kapten. Kami tidak bermaksud mempersulit Anda sebelumnya. Kapten kami mengorbankan nyawanya bulan lalu. Saya kira wakil kapten musuh telah diterjunkan dengan parasut sebagai perwira baru. Kami kira Anda hanya memanfaatkan koneksi untuk mendapatkan keuntungan. Kamu setengah benar, aku adalah kerabat danau itu. Akulah rakyat. Tapi saya di sini bukan untuk memperindah resum saya. Aku berjuang di sisimu. Dengan suara dentuman keras, panah bergetar, sebuah peluru menembus langit dan melesat ke utara. Veteran itu menghisap rokoknya dan memandang ke utara. Di tengah kelembapan, tiba-tiba muncul semburan cahaya api. Peluru itu meledak. Dari kejauhan, benda itu tampak seperti kunang-kunang yang berkelap-kelip di malam hari. Setelah sekian lama, terdengar suara isak tangis yang samar. 6 kilometer lagi. Saya berkata, bersiaplah. Veteran itu melirikku. Butuh waktu 18 detik hingga suara ledakan itu sampai kepada kami. Dengan mengalihkan angka ini dengan kecepatan 340 meter per detik, Anda akan mendapatkan jawabannya. Telurku berkata. Bibir veteran itu berkedut. Orang yang telah membaca buku itu berbeda-beda. Perintah untuk menguji laras senjata datang dari menara belakang. Koreksi sebesar 14 derajat timur. Pusat gravitasi pada sudut elevasi 36 derajat berjarak 635 km. Para prajurit artileri segera melakukan kalibrasi. Moncongnya berwarna hitam. Laras meriam diarahkan ke langit. Rangkaian meriam ibu dan anak pertama ditembakkan. Susunan artileri kedua, siap untuk disesuaikan pada sudut 33 derajat. Lepaskan setelah 5 detik. Suara dentuman meriam terdengar berturut-turut. Kilatan api dari moncong senjata itu sangat menyilaukan. Sebuah peluru berat meraung keluar. Menggambar garis tanpa lelah di udara, rentetan tembakan pertama tiba di area yang lembab dan meledak. Setiap meriam induk terpecah menjadi puluhan meriam anak. Ledakan-ledakan dahsyat itu menciptakan riak-riak di kelembapan. Ratusan binatang buas tewas atau terluka akibat ledakan tersebut. Namun, kelembapan tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda akan berkurang. Diimunisasi oleh rentetan tembakan artileri, meriam ibu dan anak, serta meriam yang mekar. Kemudian, peluru berdaya ledak tinggi digunakan secara bergantian. Tembok-tembok kotaku berpadu lembut dengan bumi. Hutan itu penuh dengan lubang-lubang besar. Bau darah memenuhi udara. Para rekrutan baru itu penuh dengan antusiasme. Namun, prajurit tua itu, Lawang, tampak murung. Aku juga merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Kadar airnya telah dikurangi setengahnya. Binatang buas itu menyerang dengan lebih ganas lagi. Mencari keuntungan dan menghindari bahaya sama sekali bukanlah sebuah naluri. Tidak ada waktu untuk memikirkannya secara matang. Kelembapan telah mencapai radius 1 km dari tembok kota. Tiba-tiba terdengar jeritan melengking dari atas. Seekor elang iblis anti kelompok tingkat pertama menukik turun. Senjata anti pesawat langsung melepaskan tembakan. Elang iblis itu dengan lincah menghindari tembakan pertama. Namun, sisi sayap mereka dihantam oleh rentetan tembakan berikutnya. Benda itu jatuh ke puncak tembok kota disertai dengan tangisan yang memilukan. Segera setelah itu, ratusan dan ribuan burung berterbangan turun seperti tetesan hujan. Udara dipenuhi dengan bau mesiu dan darah. Wang tua merasa kesal selama liburan. Senapan sniper itu diarahkan ke seekor burung. Menarik pelatuk. Dengan suara keras, udara meledak di dalam kepalanya. Senyum lebar teruk di wajahnya saat dia berkata, di medan perang, barang ini masih berfungsi. Dia menoleh ke arahku dan bertanya, apakah kaptenku tahu cara menggunakan senjata? Wang tua, minggir. Seorang tentara di sebelahnya meraung dan mengambil senapan mesin. Sapun gila, seekor elang raksasa menerobos jaring pertahanan udara dan menukik ke arah Wang tua. Peluru senapan mesin menghantam elang iblis itu. Bunyinya hanya berupa dentingan logam yang tajam. Bulu-bulu elang iblis leluhur tingkat 1, peringkat 6 ini telah mengeras. Peluru biasa tidak dapat menembus. Wang tua tidak punya waktu untuk menghindar. Kematian sudah dekat. Aku langsung melompat dari belakangnya dan melayangkan pukulan. Bagi orang luar, ini tampak seperti pukulan sederhana. Pada kenyataannya, ini berisi 10 bayangan penuh. Dalam sekejap, mereka menyatu menjadi satu. Dengan suara dentuman keras. Elang iblis itu, yang bahkan peluru pun tak bisa melukainya, seketika meledak menjadi kabut berdarah. Keempat anggota anti-organisasi tingkat 2 di tembok kota itu menoleh secara bersamaan. Sepertinya dia memiliki wajah yang penuh ancaman. Ini adalah ekspresi kendali mutlak atas kekuasaan. Mereka tidak bisa hanya berdiri di sana dan mengagumi Wang tua. Menoleh untuk melihatku. Saya berkata dengan santai, saya lupa memberitahumu.
Saya adalah seorang aktivis anti-organisasi. Membunuh monster yang merupakan anti kelompok akan meningkatkan afinitas sebesar 1. Kompatibilitas saat ini, 41. Getaran di bawah kakiku semakin hebat. Kelembapan mencapai tembok kota. Sebuah objek sepanjang 10 meter menabrak tembok kota dengan keras. Seekor badak seberat lebih dari 100 ton datang menyerbu. Dampak benturan tersebut meninggalkan kawah besar di tembok kota. Bom itu mendarat tepat di bawah zona pertahanan batalion kami. Cao, wakil kapten, tewas akibat ledakan setelah terjebak dalam baku tembak. Beginilah cara mereka melepaskan tembakan. Para tentara melepaskan tembakan, menjatuhkan paket-paket bahan peledak. Setelah api meledak, meskipun tubuhnya hangus, badak itu tetap menerobos maju. Tubuhnya tertutupi oleh baju zirah. Hanya bagian perut yang tidak terlindungi. Berikan aku empedu berdaya ledak tinggi, Kapten Kompi kedua batalion ketiga. Babi milik Sucu, keturunan dari keluarga Sukuno. Dia melompat dari tembok kota sambil membawa bom berdaya ledak tinggi seberat ratusan kilogram. Tusukan pisau ke dinding untuk memperlambat jatuhnya batu. Setelah mendarat, peluru berdaya ledak tinggi itu diarahkan ke perut bagian bawah badak. Dengan suara dentuman keras. Perut badak itu meledak. Dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Namun, sesaat kemudian mereka dikepung oleh ratusan binatang buas yang ganas. Tanpa ragu, aku melompat dari tembok kota setinggi 100 meter itu. Wang tua dan yang lainnya semuanya tercengang. Namun saya menggunakan teknik tangga awan untuk menghitung udara dalam sekejap. Dengan memanfaatkan gelombang energi, dia mendarat dengan ringan. Tanpa luka, warga kompleks perumahan di sekitarnya yang pernah mengalami atavisme semuanya terkejut. Seseorang yang telah kembali ke cara hidup leluhurnya di daerah itu, tiba-tiba angkat bicara. Ladder Cloud Leap adalah jurus pamungkas Zhang Zhenren. Apakah master lompat awan tangga itu Zhang Sanfeng? Tidak mungkin tidak ada seorang pun yang pernah kembali ke cara hidup leluhur Zhang Sanfeng. Namanya ideal. Seorang siswa SMA yang baru kembali mengikuti cara hidup leluhurnya hari ini. Di tengah jeritan, para tentara, Wakil Komandan Batalion Madzi Yuan meraung di bawah tembok kota yang diterangi cahaya bulan. Dia adalah keturunan Machao. Serangan balik sekunder dapat menarik tombak panjang dengan 10 sisi. Setiap gerakan dapat membunuh monster. Hanya karena dia berani datang dan menyelamatkan saya, aku dengan terampil menavigasi melalui kelembapan itu. Hindari secara sengaja, binatang buas bermutasi biasa. Setiap serangan mengakibatkan kematian seekor binatang buas anti-grup tingkat 1. Saat itu, saya sudah berada di lantai 4. Menghadapi binatang buas tingkat pertama terasa mudah. Membunuh Bloodblade tingkat 1 memberikan bonus kompatibilitas 1. Kompatibilitas saat ini, 49. Setelah membunuh serigala iblis tingkat 1, notifikasi itu berbunyi lagi. Membunuh serigala iblis tingkat 1, kompatibilitas luar biasa. Kompatibilitas saat ini, 50%. Buka kunci Tai Chi. Ini adalah seseorang yang mengenakan pakaian compang camping. Seorang wanita dengan darah mengalir dari kakinya muncul. Aku memohon dengan memelas kepada pria tampan itu untuk menyelamatkanku. Jangan bergerak, aku akan segera datang. Saya menengok ke belakang. Tanpa peringatan, sebuah pukulan menghantam wajahnya, menghancurkan kerongkongannya. Kepala wanita itu meledak. Jus berwarna hijau tua, seperti anak panah. Kepala tersebut dengan cepat terbentuk kembali dari permukaan yang pecah. Aku berkata dengan kesal, betapa kejamnya kau. Lengannya tumbuh liar, seperti sulur tanaman yang melilit lenganku, memperoleh hak-hak saya sambil terus menyembuhkan diri. Aku mendengus dingin. Lakukan gerakan Tai Chi yang baru saja terbuka. Bentuk tubuh berubah dari keras menjadi lembut. Tangan kanan ditarik keluar seperti cumi-cumi. Wanita itu tersenyum dan melambaikan tangannya. Ujung jari menjadi sekeras ujung pistol. Puluhan bayangan, sisa muncul secara alami. Saya meminjam teknik-teknik tubuh dari Tai Chi. Dengan bantuannya, Ti Yunzong dengan mudah menghindari semua serangan. Cukup. Aku langsung muncul di depannya. Sekarang giliranku. Letakkan telapak tangan kananmu di wajahnya. Seluruh tubuhnya meledak inci demi inci. Aku langsung meninju tanah, menciptakan kawah besar. Sesuatu sedang bergejolak dari bawah tanah. Ini sebenarnya adalah makhluk iblis tingkat kedua. Seandainya aku belum membuka kemampuan Tai Chi, aku mungkin akan berada dalam masalah serius. Aku segera bergegas menghampiri Suze, yang dikelilingi oleh binatang buas. Lengan kirinya telah putus, dipenuhi luka. Pedang panjang berbahan paduan logam itu juga patah. Namun ia tetap berdiri tegak. Mata yang penuh amarah, kau datang dari jauh. Kalian binatang buas, ayolah, dia sudah membunuh iblis badak tingkat 2. 2 monster anti-grup tingkat 1. Dan puluhan binatang buas yang sembelit. Pertarungan untuk merebut ibu itu sudah berakhir. Seekor serigala iblis tingkat puncak pertama melolong dan menyerang. Binatang buas yang ganas mengikuti dari dekat. Suzuki yang menghembuskan napas terakhirnya. Sambil meraung, dia menerjang maju dengan pedangnya. Meninggal demi ayah angkatnya, saya tiba tepat waktu. Satu pukulan telapak tangan menghancurkan serigala iblis. Dengan memanfaatkan gaya recoil dari mayat iblis badak, lompatan dan blok telapak tangan, satu demi satu, monster level 1 dikuras darahnya. Membunuh Bloodblind tingkat 1 memberikan 1 poin afinitas. Mengalahkan Sabertooth Fox tingkat 1 akan memberikan 1 poin afinitas. Ketika kompatibilitas mencapai 78, maka akan mencapai 80. Buka kunci pedang Tai Chi. Seekor binatang buas yang memberontak melawan leluhurnya dalam radius 10 mil. Mereka semua telah dibunuh olehku. Binatang buas biasa yang tersisa gemetar dan basah kuyup. Pasukan yang tersisa melarikan diri berbondong-bondong. Saya menanggung. Dengan kedua tangan di depan Suzu, aku yakin cederamu tidak terlalu parah. Suzu Leng dengan setengah hati membuang separuh pisau panjang itu. Dia merangkak masuk. Suzu, Kapten Regu kedua Batalion ketiga Pasukan Pertahanan Kota Utara Yangcheng. Saya bertemu dengan petugas patroli. Dia kembali berhati-hati, karena cedera yang disebabkan oleh penggunaan kekuatan berlebihan. Madzi Yuan tiba pada saat ini. Dia bertanya,
Kapten Li, apakah Anda baik-baik saja? Suzu terkejut. Sambil menoleh, dia hampir menatap Ma Ziyuan. Wakil Komandan Batalion Ma, apa yang Anda katakan? Ulangi lagi. Bukankah ini petugas patroli? Ma Ziyuan tidak berdoa untuk komisaris patroli manapun. Otakmu sudah rusak. Lompat turun seperti orang bodoh. Kapten Li mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanmu. Setelah dia menjelaskan, siapa saya? Suju menatap dengan mata terbelalak. Celotehan yang bersemangat, kamu benar-benar lulusan SMA nomor 2. Ini keren banget. Guangzhou akan segera bangkit. Kapten Shu, Anda sebaiknya naik dan mengobatinya terlebih dahulu. Saya khawatir dia terlalu haus darah. Sambil memegang pinggangnya, dia mencoba menebas Yunzong. Dengan beberapa lompatan, mereka terbang ke tembok kota yang tingginya 100 meter. Kapten Shu terluka, panggil dokter militer untuk datang dan mengobatinya. Setelah mengatakan itu, saya berbalik dan pergi. Hanya Suzu dan para prajuritnya yang terdiam tercengang. Kelembapan pun sirna, dan sorak-sorai menggema di udara. Para prajurit menurunkan tangga pengaman dan mulai membersihkan medan pertempuran. Kumpulkan sisa-sisa tubuh si pembunuh. Semua ini adalah sumber daya yang langka. Pada saat yang sama, ruang konferensi Pangkalan Militer Pertahanan Kota Utara, Su Wencheng mengarahkan dan memimpin rapat tersebut. Komandan Batalion dan Wakil Komandan Batalion melaporkan kerugian pertempuran dan detail kampanye. Komandan Batalion Luo, apakah Anda belum mendapatkan hasilnya? Su Wencheng mengerutkan kening dan bertanya. Komandan Batalion ketiga Luo Heng sambil memegang tablet, berkata, saya bertanggung jawab atas pertahanan wilayah ini. Sebanyak 36 binatang buas anti leluhur dibunuh. 2 monster anti kelompok dari jalan kedua. Patah. Gelas air di tangan Su Wencheng pecah berkeping-keping. Dia menatap lekat-lekat cangkang kerang itu, tanpa menyadari teh yang tumpah. Apa yang kamu katakan? Ulangi lagi. Para petugas yang hadir juga tampak terkejut. Batalion lainnya hanya berhasil membunuh sekitar 10 binatang buas tingkat pertama. Monster tingkat kedua sangat jarang untuk dibunuh. Luo Heng meletakkan tablet itu di atas meja agar kalian bisa melihatnya sendiri. Su Wencheng mengambil tablet dan memproyeksikan layar. Kelompok itu melihat mayat iblis badak, Raja Serigala yang haus darah. Itu adalah makhluk iblis tingkat kedua yang telah mengalami reorganisasi kedua. Tidak seorang pun yang hadir saat itu benar-benar yakin akan kemenangan dalam membunuh musuh. Su Wencheng membanting tinjunya ke meja dan Luo Heng, apa yang kamu lakukan? Tahukah Anda bahwa meninggalkan kota tanpa perintah dari markas besar adalah tindakan yang tidak dapat diterima? Luo Heng menyela perkataannya. Komandan Su, saya tidak membunuh Raja Serigala haus darah itu. Kerumunan orang memandang para wakil komandan batalion lainnya dari batalion ketiga dengan kaget dan jijik. Luo Heng menggelengkan kepalanya dan mengucapkan selamat tinggal. Bukan mereka juga. Kamu mungkin tidak akan percaya jika aku memberitahumu. Raja Serigala haus darah generasi kedua ini, kapten dari tim tempur pertama saya yang memenangkan pertandingan itulah yang membunuhnya. Kutukan murid Ma Ziyuan. Saya adalah kapten dari skuadron tempur pertama. Petugas lain sedang mendiskusikannya. Zhao Wu telah mengorbankan dirinya. Apakah itu penutup batu musuh? Dia baru berada di level 7. Bagaimana mungkin dia bisa membunuh kuda tua tingkat 2? Ekspresi Su Wencheng tampak rumit. Dia paling tahu identitas saya. Tanpa diduga, seorang kultivator tingkat 5 yang baru kembali. Mampu membunuh monster tingkat kedua di luar batas permainan. Dia menggeser tablet itu. Tangkapan layar berikutnya, semuanya buram dan berupa bayangan sisa. Luo Heng tersenyum kecut. Para monster anti kelompok itu semuanya hancur berkeping-keping. Hanya tangkapan layar dari rekaman pengawasan. Dia mengklik sebuah video. Semua orang melihatku menyelamatkan Wang Tua di awal bulan. Adegan melompati tembok kota untuk membunuh monster, di mana bayangan kayu cendana terpancar. Monster-monster itu tiba-tiba berubah menjadi kesalahan berdarah. Ruang konferensi itu dipenuhi dengan pendingin udara yang sejuk. Su Wencheng tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tawa riuh menggema di seluruh pangkalan. Kemudian suaranya bergema di seluruh zona pertahanan utara. Pasukan pertahanan kota bagian utara meraih kemenangan besar. Taman Industri Kaiqing untuk seluruh angkatan darat.